Sentuhan sekilas ini sering jadi awal hubungan gelap. Banyak orang mengira hubungan terlarang selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal dalam banyak kasus, semuanya justru berawal dari hal kecil yang terlihat sepele. Sentuhan singkat yang awalnya tidak dianggap apa-apa, perlahan bisa membuka pintu kedekatan yang tidak disadari. Dari situlah cerita yang awalnya biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang rumit. Dalam kehidupan sosial, sentuhan adalah bagian dari komunikasi yang sering terjadi secara alami. Ada sentuhan yang muncul karena kebiasaan, ada yang karena spontanitas, dan ada juga yang karena kedekatan emosional. Masalahnya, tidak semua orang menyadari bahwa sentuhan kecil bisa memiliki dampak yang cukup besar. Ketika dua orang mulai merasa nyaman satu sama lain, batas dalam interaksi sering menjadi lebih longgar. Sentuhan yang awalnya terasa biasa bisa mulai terasa berbeda ketika terjadi berulang. Karena itu, memahami batas dan menjaga kesadaran menjadi hal yang sangat penting. Pertama, sentuhan ringan di lengan saat obrolan serius. Dalam percakapan yang dimulai lebih dalam, sentuhan ringan di lengan sering muncul tanpa disadari. Biasanya dilakukan untuk menegaskan empati atau menunjukkan bahwa lawan bicara benar-benar diperhatikan. Gestur ini terasa kecil, tetapi bisa menciptakan kedekatan emosional. Ketika sentuhan ini tidak ditolak dan bahkan terasa nyaman, hubungan bisa menjadi lebih akrab. Percakapan yang sebelumnya biasa bisa berubah menjadi lebih personal. Dari sinilah sering muncul rasa percaya yang lebih dalam. Namun penting untuk memahami bahwa tidak semua sentuhan seperti ini memiliki makna khusus. Banyak orang melakukannya sebagai bentuk komunikasi yang hangat. Karena itu, melihat konteks secara menyeluruh sangatlah penting. Kedua, tepukan bahu yang terlalu sering. Tepukan di bahu sering dianggap sebagai bentuk keakraban yang wajar. Dalam suasana santai, gestur ini bisa membuat interaksi terasa lebih dekat. Banyak orang melakukannya tanpa memikirkan dampaknya. Namun ketika dilakukan berulang kali dan hanya kepada orang tertentu, maknanya bisa mulai berubah. Kedekatan yang awalnya biasa bisa terasa lebih personal. Hal ini sering terjadi tanpa disadari oleh kedua pihak. Meski begitu, tidak semua orang memiliki batas yang sama terhadap sentuhan. Ada yang merasa nyaman dengan gestur seperti ini tanpa memiliki maksud lain. Karena itu, penting untuk tetap menjaga kesadaran dalam berinteraksi. Ketiga, kontak tangan yang terasa lebih lama. Sentuhan tangan sering terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat memberi atau menerima sesuatu. Namun, ketika kontak tersebut berlangsung sedikit lebih lama dari biasanya, sebagian orang mulai merasakan perbedaan. Momen singkat ini bisa meninggalkan kesan tertentu. Tangan merupakan area yang cukup sensitif terhadap sentuhan. Karena itu, meskipun hanya sebentar, efeknya bisa terasa lebih kuat dibandingkan area lain. Hal ini membuat banyak orang menjadi lebih peka terhadap gestur ini. Namun penting untuk tidak langsung menafsirkan secara berlebihan. Bisa saja
Itu terjadi karena situasi yang tidak disengaja. Memahami konteks tetap menjadi hal yang utama. Keempat, tidak menarik diri saat jarak terlalu dekat. Dalam interaksi sosial, jarak fisik sering menjadi indikator kenyamanan. Ketika seseorang tidak menjaga jarak atau tetap berada dekat, hal ini sering dianggap sebagai tanda keterbukaan. Interaksi pun terasa lebih santai dan tidak kaku. Kedekatan fisik yang terus terjadi bisa membuat hubungan terasa lebih akrab. Tanpa disadari, batas yang sebelumnya ada menjadi semakin tipis. Dari sinilah muncul potensi kesalahpahaman. Namun, setiap orang memiliki standar kenyamanan yang berbeda. Ada yang memang terbiasa berinteraksi dengan jarak dekat. Karena itu penting untuk memahami karakter masing-masing individu. Kelima, sentuhan saat memberi dukungan emosional. Ketika seseorang sedang berbagi cerita atau mengalami kesulitan, sentuhan sering digunakan sebagai bentuk empati. Misalnya, menyentuh bahu atau punggung untuk menunjukkan dukungan. Gestur ini bisa membuat seseorang merasa lebih tenang. Jika sentuhan tersebut diterima dengan nyaman, hubungan bisa menjadi lebih dekat secara emosional. Rasa percaya mulai terbentuk dan percakapan menjadi lebih terbuka. Dari sinilah kedekatan sering berkembang. Namun, sentuhan empati tidak selalu berarti sesuatu yang lebih. Banyak orang melakukannya sebagai bentuk kepedulian biasa. Karena itu, penting untuk tetap menjaga batas dalam setiap interaksi. Hubungan yang rumit seringkali tidak dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Sentuhan sekilas yang terasa biasa bisa menjadi awal dari kedekatan yang tidak disadari. Karena itu, penting untuk memahami makna di balik setiap interaksi. Yang paling penting adalah menjaga sikap dan menghormati batas. Tidak semua kedekatan harus dilanjutkan, dan tidak semua kenyamanan harus diartikan lebih. Dengan kesadaran yang baik, kita bisa menjaga hubungan tetap sehat dan terhindar dari masalah di kemudian hari. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya.